hari Jumat 23 Februari 2024. Hari ini SMA Negeri 2 Kudus mengadakan sosialisasi pemilihan mata pelajaran PSF tahun pelajaran 2024-2025 yang dihadiri oleh wali murid kelas 10. Pada hari Jumat 23 Februari 2024, SMA Negeri 2 Kudus mengadakan acara sosialisasi pemilihan mata pelajaran fase F tahun 2024-2025 yang dihadiri oleh wali murid kelas 10. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan agar orang tua dari murid kelas 10 mengarahkan putra-putrinya untuk memilih mata pelajaran yang digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri jalur SNBP. Hal ini karena SMA Negeri 2 Kudus telah menerapkan kurikulum merdeka. Untuk informasi selengkapnya, simak wawancara kami berikut ini bersama Pak Kusmanto SPD MPD selaku Wakakurikulum SMA Negeri 2 Kudus. Baik Pak, di sini tuh saya akan menanyakan terkait hal-hal apa saja sih yang disampaikan untuk anak dan orang tua terkait dengan sosialisasi pemilihan mata pelajaran, dan untuk yang disampaikan tersebut apa aja sih harapannya? Begitu. Mulai dengan pemilihan mapel ya. Pemilihan mapel itu salah satu ciri khas kurikulum merdeka. Ya. Di kelas 11 itu tidak ada penjurusan. Jadi yang ada itu adalah pemilihan mapel. Jadi kelas 11 ini nanti fase F. Di kelas 10 itu fasenya E, kelasnya 10. Kalau kelas 11 dan kelas 12 itu fasenya adalah fase F. Jadi kelas 11 ini fase F itu disediakan beberapa mapel pilihan, bukan jurusan. Dulu kalau di K13 kayak kakak kamu yang kelas 12 ini itu ada jurusan MIPA, jurusan IPS, jurusan bahasa. Nah, jika merdeka, kurikulum merdeka itu tidak ada lagi jurusan. Yang ada adalah memilih mapel yang mendukung ya, nanti ketika mau masuk ke SNBP. Jadi SNBP itu salah satu jalur yang digunakan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Ya. Ada 3 macam kalau kita itu mau masuk ke perguruan tinggi, 3 jalur itu. Satu, SNBP. SNBP itu berdasarkan prestasi. Kemudian SNBT. Lalu T ini berdasarkan tes. Lalu yang ketiga jalur SM. SM ini seleksi mandiri. Jadi seleksi mandiri ini lebih ke masing-masing perguruan tinggi negeri yang bersangkutan. Nah, hubungannya dengan pemilihan mapel ini nanti itu digunakan untuk nanti ketika di kelas 12 saat dia masuk di SNBP yang prestasi itu nanti menggunakan nilai rapor semester 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5. Kemudian ditambah dengan kalau punya prestasi yang lain. Nah, di Kepmendikbud itu nomor 345 itu di situ ada mapel yang mendukung ketika kalian nanti masuk perguruan tinggi lewat SNBP. Contohnya begini, kamu mau masuk ke kedokteran misalnya. Kedokteran itu mana, Undi? Ataukah ke GM atau mana ya? Nah, nanti kamu harus punya
mapel pendukung yang bisa mendukung nanti ketika ikut SNBP. Mapel ini mendukung bisa masuk SNBP, yaitu biologi. Artinya nanti ketika sampai di kelas 12 ya, mapel yang akan mendukung supaya bisa masuk ke kedokteran itu adalah biologi dan atau kimia. Dan atau itu maksudnya kalau ada keduanya berarti keduanya dipakai, kalau ada satu ya berarti salah satu. Misalnya dia hanya milik satu biologi, ya, dia nggak dapat kimia, tapi dapat yang lain. Karena di SMA 2 itu ada 5 mapel pilihan di kelas 11 yang terpilih. Ya, 5 mapel ini bebas nanti memilih dari 12 mapel yang kita sediakan. Dipilih 5, kemudian salah satu dari 5 tadi mendukung pilihan dia mau ke kedokteran atau ke teknik dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa pemilihan mapel ini nanti digunakan untuk proses nanti ketika masuk ke SNBP saat kelas 12. Dan di kelas ini, misalnya kelas 11 F1 sampai F11 itu mempunyai mapel yang berbeda-beda. Mapel yang berbeda itu namanya mapel pilihan. Jumlahnya ada 5. Contohnya ya kelas 11 F1 yang sudah ini ya. Itu ada matematika lanjut, fisika, kemudian kimia, informatika, KWU. Ini F1. F2 juga sama, kebetulan sama. Nah kuotanya dulu waktu ambil yang pilihan ini banyak. Lalu yang F4 sampai F6 ini juga sama. Pilihan mapelnya itu di situ ada fisika, ada kimia, ada biologi, ya kan? Lalu ada informatika, ada apa ini? KWU. Dan seterusnya. Intinya bahwa kelas 11 itu tidak ada jurusan IPA, jurusan IPS, itu tidak ada. Tapi yang ada adalah kelas, di situ ada 2 kelompok besar mata pelajaran. Kelompok pertama namanya kelompok umum, ada 9 mapel umum. 9 mapel umum itu antara lain ada matematika, agama, PKN, sejarah, ya kan? Kemudian apa lagi, seni budaya, apalagi informatika, ya, dan ada lagi, ada 9 ya, bahasa Jawa, apa yang belum, nah, kurang 1, sejarah, bahasa Indonesia, ini apa namanya 9 mapel yang semua kelas dapat. Jadi sifatnya mapel umum, jumlahnya ada 9 ya. Yang mapel pilihan yang beda, di tiap kelas-kelas itu nanti bisa berbeda, mungkin gitu dari ya yang lain. Oke. Kalau menyangkut pilihan itu berarti hubungannya dengan SNBP, bukan SNBP. Kalau berdasarkan tes itu berarti dia tidak menggunakan nilai rapor karena dia UTBK. Jadi nanti maksudnya lewat tesnya itu bentuknya KPM. Bentuk tes itu nanti yang menentukan dia masuk tidaknya ke PTN. Jadi gak ada hubungannya dengan rapor kalau ikut SNBP. Yang kita sampaikan tentang pemilihan mapel ini ada 1 mapel yang mendukung studi dia, tergantung dia mau kemana gitu. Makanya start awal ketika memilih mata pelajaran itu harus dia mau kuliah kemana dulu.
misalnya dia mau ke teknik informatika, maka dia harus dapat informatika, pilih mapel informatika, dipilih. Kalau yang kan ada 5 itu, ada 5. Nah, salah satu informatika, kalau yang lain bisa jadi hanya pelengkap yang mendukung. Informatika bisa jadi matematika, misalnya matematika tingkat lanjut, fisika, ini bisa mendukung ke informatika. Kalau dia mau ke teknik informatika, gitu ya. Ada lagi harapan saya bahwa anak-anak nanti yang kelas 10 ini itu jangan asal klik, karena nanti akan kita luncurkan satu angket yang dari BK, satu angket dari kurikulum, kemudian satu aplikasi pemilihan mapel. Sebelum anak-anak mengklik jawaban, ya, itu seyogianya dia konsultasi dulu dengan BK-nya masing-masing, wali kelas masing-masing, dan konsultasi komunikasi dengan bapak ibu masing-masing orang tua untuk supaya dia ada kesinkronan. Hanya bisa jadi KRP anak A, ibunya B, bapaknya C. Kalau model gini kan repot ya. Anak pengen kedokteran, oke, ya kan? Bapak kepengen ke farmasi, ibu kepengen ke teknik, ini kan repot ya kan. Nah, maka harus disinkronkan dulu, disepakati, terutama adalah anak-anak yang nanti kuliah, bukan orang tua, gitu ya. Nah, kalau memang motivasinya mau ke kedokteran, ya harus dipacu ke biologinya. Kalau sudah begitu, tentukan, nanti boleh mengisi angket. Sehingga ketetapan ini sudah tekad bulat, tidak berdasarkan pengaruh teman, pengaruh siapa, tapi betul-betul muncul dari kesenangannya dia. Dia itu senang pengen jadi dokter. Kenapa? Misal aku pengen jadi dokter, ya. Kenapa kau pengen jadi dokter? Saya pengen nolong orang. Misalnya begitu. Ini namanya motivasi. Nah, di situ itulah dikembangkan motivasi itu sehingga kita lihat kemampuannya. Ya, kemampuannya itu mumpuni enggak? Kalau kemampuannya itu it's okay, artinya nilai biologinya bagus, ya. Misalnya Bapak Ibu oke, tidak masalah. Tapi dia kemampuannya kurang. Lalu bagaimana Pak? Ya harus meningkatkan kemampuan. Nanti di mapel biologi ini harus bisa meningkat lebih baik nanti kalau kelas 11. Ya. Terutama ini kelas 10 kan baru semester 1 dapat rapor. Semester 2 bisa ditingkatkan, belajar lebih intens, lebih efektif sehingga bisa meningkatkan nilai biologinya. Itu kalau bisa begitu, insya Allah nanti sampai di kelas 12 semester 5 ya insya Allah tidak ada masalah. Gitu ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Oke.